Dina rika subuh. Halo CSku, berjumpa kembali dengan manusia Madasu di Easy Film. Baiklah, berikut ini gua akan meringkas sejarah organisasi rasisme bernama Combat 18. Mereka adalah organisasi paling berbahaya di dunia yang telah menyebar teror dan aksi pembunuhan. Oke CSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Dimanakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa, saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan, marilah harapan jadi kenyataan. For 5 years, World in Action. Now, the war is For most of the 1990s, a fanatical, but they had their uses too. He likes to attack people. Scene dibuka oleh seorang pria bernama Harold Armstead Covington atau yang lebih dikenal sebagai Harold Covington. Ia adalah seorang tentara, penulis, sekaligus aktivis neonazi asal Amerika yang sangat mengagumi Hitler. Ia juga adalah anggota dari partai politik neonazi Amerika yang didirikan oleh George Lincoln Rockwell pada tahun 1959. Namun setelah George dibunuh oleh rekannya sendiri pada tahun 1967, partai tersebut berganti nama menjadi National Socialist White People Party atau Partai Rakyat Kulit Putih Sosialis Nasional. Selama Harold bertugas sebagai tentara Amerika, ia dikenal rasis dan arogan kepada orang yang berada di sekitarnya. Ia sangat membenci kaum kulit hitam, Latin, dan Asia yang ia anggap tidak pantas untuk hidup di Amerika. Tak hanya itu, ia juga pernah meludahi dan menghina seorang wanita kulit hitam hingga memukul sampai melecehkan pria Yahudi yang tidak bersalah. Akibat perilaku tersebut, Harold dikeluarkan secara tidak hormat dari Kesatuan Angkatan Darat Amerika, dan setelah dikeluarkan dari kesatuan, ia menetap di Afrika Selatan. Selain bekerja sebagai juru tulis di perusahaan swasta, ia juga mendirikan organisasi rasis bersama rekannya sama kaum kulit putih. Karena itu, Harold dideportasi ke negaranya setelah menyerang dan mengintimidasi jemaat Yahudi pada tahun 1973 dan dilarang menginjakkan kaki ke Afrika karena dianggap akan memecah belah bangsa dengan ideologinya. White man is in danger of extinction, where we can replenish our numbers. The group he led was called Combat 18. The wrong school or worship in the wrong church. Pada akhir tahun 70-an, Harold datang ke Inggris untuk pertama kalinya atas undangan dari Charlie Sargent, teman baiknya. Charlie sendiri adalah mahasiswa asal Amerika yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas terbaik di Inggris. Selain itu, ia adalah anggota organisasi rasis Front Nasionalis yang memiliki hubungan dengan partai politik fasis sayap kanan. Menurut seorang pengamat sekaligus jurnalis politik, periode tersebut merupakan periode di mana skena musik underground mulai dijadikan alat propaganda untuk menyebarkan paham rasis kepada anak muda. Cara tersebut terbukti berhasil karena banyak anak muda dari subkultur skinhead memilih untuk bergabung dengan organisasi Front Nasionalis. Mereka dikenal sebagai Bonehead yang memiliki ideologi neonazi dan salah satu band skinhead sayap kanan yang memiliki pengaruh besar bernama Screwdriver yang dimotori oleh Ian Stewart. Pada tahun 1983, Harold bersama Ian Stewart menghidupkan gerakan Rock Against Komunis dengan menyelenggarakan pertunjukan yang menampilkan band sayap kanan seperti Screwdriver, Skullhead, dan lain-lain. Gerakan tersebut menjadi gerakan tandingan untuk melawan organisasi Rock Against Rasis yang digagas oleh para musisi Inggris yang didirikan pada tahun 1976. Tak hanya itu, mereka juga terus menyebarkan pengaruhnya di tengah meningkatnya kekuatan yang dimiliki oleh gerakan Antifa atau antifasis. Antifa sendiri adalah gerakan politik yang menentang ideologi fasis sayap kanan yang dipengaruhi oleh kaum fasis Italia dan Nazi Jerman. Mereka telah menjadi bagian dari banyak gerakan politik seperti anarkisme, komunisme, fasifisme, republik, demokrasi sosial, sosialisme, dan sindikalisme. Mereka juga selalu mengganggu acara musik yang diselenggarakan oleh organisasi Front Nasionalis sampai terlibat bentrok dan saling serang secara fisik.
Di sisi lain, ketika Inggris mengadakan pemilu untuk mencari calon legislatif pada tahun 1992, beberapa partai politik mulai mengikuti pilihan tersebut, termasuk Partai Nasionalis Inggris atau British Nationalist Party, sebuah partai yang dibentuk oleh John Tyndall, anggota organisasi Front Nasionalis yang memiliki ideologi fasis. Selama kampanye, partai tersebut mengadakan parade keliling yang diiringi oleh ratusan pendukungnya. Mereka kemudian menyelenggarakan acara musik dengan menampilkan beberapa band yang telah memiliki nama besar, termasuk band sayap kanan yang telah menjadi pendukung utamanya. Namun acara tersebut selalu diganggu dan dihancurkan oleh gerakan anti-fasis yang mendapatkan dukungan dari kelompok aktivis dan para musisi di Inggris. To go out there and say no. And really, it's at the front line. Kemudian untuk menanggapi gangguan dari kelompok Antifa, Partai Nasionalis Inggris merekrut Harold dan Charlie sebagai ahli strategi. Mereka berdua kemudian mendirikan kelompok ekstremis sayap kanan bernama Combat 18 dan nama tersebut sering disingkat menjadi C18, di mana angka 18 berasal dari inisial pemimpin Nazi Jerman yaitu Adolf Hitler. Mereka juga menetapkan lambang tengkorak sebagai logo resminya yang terinspirasi dari lambang pasukan SS Nazi. Kemunculan mereka langsung menarik perhatian publik setelah melakukan serangan dan intimidasi kepada para imigran, kaum kiri, dan orang-orang dari etnis lainnya. Setelah itu mereka menerbitkan majalah khusus yang memuat nama, foto, dan alamat lawan politiknya untuk menjatuhkannya. Bahkan mereka secara terang-terangan menyebut jika dirinya sebagai kelompok ekstrem neonazi yang mengabdikan dirinya untuk kekerasan dan memusuhi politik elektoral. Hal itu membuat Charlie terlibat perselisihan dengan Harold karena tindakannya mulai melenceng dari visi yang telah mereka rancang, dan Combat 18 kemudian menjadi kelompok radikal paling berbahaya hingga membuat Charlie memisahkan diri pada tahun 1993. Homage to evil, the first and eighth letters of the attacks. Combat 18 declared war, but the same undercover officer. There's a lot of reorganizing. Beberapa minggu setelah Charlie memisahkan diri, Harold dideportasi ke Amerika setelah memukuli imigran asal Turki dengan cara yang sangat brutal. Ia juga dianggap sebagai salah satu tokoh paling kontroversial dalam gerakan neonazi dengan pemikiran radikalnya. Kemudian pada bulan Juli masih di tahun yang sama, Will Browning atau The Beast dipilih sebagai pemimpin Combat 18 atas kesepakatan bersama. The Beast kemudian menyebarkan rumor yang menuduh jika Charlie sebagai informan atau mata-mata dari Badan Keamanan di Inggris. Hal itu membuat anggotanya memburu Charlie dan kabar tersebut akhirnya sampai kepada Charlie yang saat itu sedang bersama Martin Cross, teman sekaligus mantan gitaris dari band Screwdriver. Beberapa minggu setelah itu, The Beast meminta Charlie untuk mengembalikan uang milik organisasi sebesar 10.000 pound sterling. Namun ketika The Beast menugaskan Chris, anggotanya, untuk mengambil uang, Chris dipukuli karena bersikap tidak sopan, dan Martin Cross yang saat itu melihat Charlie berkelahi mengeluarkan pisau dan langsung menusuk Chris sebanyak 4 kali. Meski Chris sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis, namun ia akhirnya meninggal dunia karena kehabisan banyak darah. Akibat dari kejadian tersebut, Charlie dan Martin Cross ditangkap dan jatuhi hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan tingkat 1. Will Browning now took over the leadership. Charlie Sargent wanted revenge. Browning, stayed out, was an old friend and Nazi comrade. Will Browning was also under arrest at that stage. Pada tahun 1995, Combat 18 kembali menjadi perhatian dunia setelah anggotanya terkait dengan kelompok hooligan yang berbuat rusuh dalam pertandingan bola antara Inggris melawan Irlandia. Selain membentangkan spanduk bertuliskan Combat 18, mereka juga menghina dan melempar petasan kepada para pendukung Irlandia yang menimbulkan keributan dan perkelahian. Akibat kerusuhan yang semakin membesar, pertandingan tersebut akhirnya harus dihentikan demi keselamatan para pemainnya. Beberapa bulan kemudian, kelompok tersebut kembali membuat masalah ketika persiapan pertandingan Piala Dunia pada tahun 1998. Saat itu mereka menyerang dan meledakkan bom asap setelah terlibat perkelahian dengan petugas keamanan. Polisi kemudian menangkap 26 hooligan yang menjadi anggota resmi dari kelompok Combat 18. Polisi juga menggelar operasi yang melibatkan militer, di mana operasi tersebut berhasil menangkap 60 anggota Combat 18 dengan berbagai barang bukti seperti senjata api, bom molotov, dan masih banyak lagi.
Pada tahun 1999, David membuat kepanikan di seluruh Inggris dengan meledakkan bom paku di 3 tempat yang berbeda, dan bom tersebut menewaskan 3 orang hingga melukai 140 warga sipil, di mana 4 diantaranya harus kehilangan bagian anggota tubuhnya. Selama sidang, David menjelaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan karena ingin membebaskan Inggris dari para imigran dan kaum LGBT. Ia juga menegaskan jika dirinya bukan anggota dari kelompok Combat 18, seperti yang dituduhkan oleh para polisi. Meski begitu, pengakuan tersebut tidak membuatnya lepas dari jeratan hukum dan ia akhirnya dipenjara seumur hidup atas aksi kejinya. Pada tahun 2003, pemerintahan Inggris memasukkan Combat 18 ke dalam daftar sebagai organisasi teroris kulit putih yang sangat berbahaya. Hal itu membuat 20 anggotanya memilih membentuk kelompok sendiri setelah beberapa pemimpinnya ditangkap atas berbagai tuduhan kriminal. Selain itu, pemerintahan Jerman juga melakukan penggerebekan terhadap 50 properti yang diduga milik separatis neo-Nazi dan kelompok Combat 18 cabang Jerman. Kemudian polisi internasional merilis dokumen resmi tentang Combat 18 yang telah memiliki cabang di berbagai negara Eropa dan Amerika. 22-year-old David Copeland, the body count rose. The question, why did someone fundamentally hated anybody who wasn't him? Berkat dokumen tersebut, FBI akhirnya menggelar operasi pembersihan di beberapa negara bagian termasuk Illinois, Florida, juga Texas. Pada tahun 2006, polisi Belgia berhasil menangkap 20 anggota Combat 18 dan 14 diantaranya merupakan tentara aktif dari Angkatan Darat Belgia. Selama periode tersebut, serangan rasial terus dilancarkan oleh mereka dengan menargetkan para imigran, kaum kulit hitam, orang Asia, dan kaum LGBT. Polisi lalu berhasil menggerebek markas mereka di London dengan menyita barang bukti seperti bendera, senjata api, amunisi, bom, dan bahan peledak. Pada tahun 2010, 5 anggota Combat 18 cabang Australia menembaki masjid dengan menggunakan senjata otomatis. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun serangan tersebut membuat kaum muslimin dan masyarakat lokal sangat ketakutan. Polisi kemudian bergerak cepat dengan menangkap tersangka termasuk pemimpinnya bernama Jacob Marshall. Karena itu para aktivis dan masyarakat sipil sampai menjaga masjid di seluruh Australia sebagai bentuk solidaritas terhadap kaum muslimin. But it might all have been much, much worse. His deputy, Will Browning, in 1995, individuals for attack. The police could be sure that their raid on Browning by Combat 18 on the papers found in the raid on Browning. Pada tahun 2014, kelompok mereka tiba-tiba menghilang dari publik setelah menghapus website resminya yang terlacak berada di Amerika. Mereka tidak lagi membuat masalah atau melakukan kerusuhan dengan alasan yang tidak dijelaskan. Namun pada tahun 2017, kelompok tersebut kembali menjadi sorotan media setelah salah satu anggotanya asal Kanada melakukan penembakan massal di masjid yang menewaskan 6 orang. Aksi keji tersebut membuat mereka harus mendekam di dalam penjara selama seumur hidup tanpa bisa mengajukan banding. Saat itu, pemerintahan Kanada sampai memasukkan Combat 18 ke dalam daftar sebagai kelompok teroris paling berbahaya yang disahkan dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Pada tahun 2019, Stephen yang merupakan anggota Combat 18 cabang Jerman membunuh politisi sayap kanan bernama Walter Locke. Hal itu ia lakukan karena saat diwawancara, Walter mengatakan akan menghancurkan dan melarang organisasi tersebut di Jerman. Akibat dari pembunuhan yang terjadi, pemerintahan Jerman mulai menyusun undang-undang baru untuk melarang Combat 18 karena tindakannya yang dianggap sangat bertentangan dengan hukum pidana. Es gebe Nazis in Deutschland, die Anschlägeplane verbreitet. Wir haben festgestellt, Und zwar bei ihm, Stanley R. Nazi-Gruppe um Stanley R. und Tobias V. vor ein paar Monaten. Setelah undang-undang tersebut resmi disahkan pada tahun 2020, lebih dari 200 polisi menggerebek rumah dan markas Combat 18 yang tersebar di beberapa kota besar. Selain menangkap ratusan anggota dan 25 pemimpinnya, polisi juga menyita komputer, uang tunai, senjata api, bahan peledak, bendera Nazi, dan dokumen propaganda. Lalu di hari peringatan 75 tahun pembebasan kamp konsentrasi Jerman, Menteri Dalam Negeri Jerman menetapkan Combat 18 sebagai kelompok teroris paling dilarang di Jerman. Meski begitu, kelompok tersebut masih aktif dan terus menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia dengan anggotanya yang tersebar di berbagai negara. Lalu film pun selesai.
Kita lahir berbeda warna, namun darah kita sama. Dan ingat, rasisme itu penyakit, bukan identitas. Bye, tukang cuangki. Oke, CCSku, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini nggak selesai. Saya beserta jajaran Beranda Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye hampura balelo wae. Uy.